Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pandangan Islam terhadap valuta asing dalam pengembangan ekonomi. Saya Evi Nailul Mufidah sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Syahrini sebagai pemateri kedua. Saya Rizky Kariftiani sebagai pemakala ketiga. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas atau disebut juga sebagai foreign exchange, forex, adalah suatu mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Falas atau valuta asing disebut juga sebagai as-sarf dalam bahasa Arab. Menurut syariah ulama klasik, syarf adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satunya dengan yang lain. Valuta asing secara umum artinya mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Fungsi pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing yang pertama adalah sebagai mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga adalah sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pelaku valuta asing. Yang pertama adalah perusahaan. Yang kedua individu, yang ketiga bank umum, yang keempat pialang pasar saham, yang kelima pemerintah, yang keenam bank sentral, dan yang ketujuh spekulan dan arbitrase. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi valuta asing. Ada beberapa jenis transaksi yang terdapat pada pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari itu dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Transaksi yang kedua yaitu transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Fatwa MUI mengatakan transaksi forward hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan atau mu'adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Tujuan transaksi forward ini adanya kebutuhan pembayaran di luar negeri dengan kepastian harga kurs valuta asing. Tujuan lain transaksi forward digunakan untuk mengantisipasi dari kebutuhan pembayaran utang dalam mata uang asing, mengantisipasi fluktuasi kurs valuta asing, atau pembiayaan ekspor dan impor dalam valuta asing. Jenis transaksi valuta asing yang ketiga, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Ini hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Pelaku tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan selain yang sudah disepakatinya. Alhasil ia akan menerima dengan pasrah apapun yang terjadi saat waktu yang ditentukan berakhir. Apakah ada transaksi swap pada forex trading? Secara teknis tidak ada. Apakah swap pada akun trading sama dengan transaksi swap? Berbeda. Pada akun swap, setiap transaksi akan dikenakan bunga setelah melewati pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Trader dapat memilih akun bebas swap untuk memastikan akun bebas bunga. Jenis transaksi valuta asing yang keempat, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah
unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi, dan tidak ada pilihan setelah waktu jatuh tempo atau waktu kadaluarsa. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem penerapan kurs valuta asing. Kurs valuta asing sendiri merupakan perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Nah, penerapan kurs valuta asing dapat terjadi dengan berbagai sistem. Namun, hal itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah untuk menggunakan sistem di suatu negara. Sistem penerapan kurs valuta asing yang pertama adalah fixed exchange rate atau kurs tetap. Sistem kurs tetap ini adalah suatu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan berapa besar nilainya oleh pemerintah negara tersebut. Dalam sistem ini, pemerintah itu bisa mengatur nilai mata uangnya dengan harga tertentu yang telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang ia tetapkan. Jadi, dalam sistem ini, fluktuasi pergerakan harga yang terjadi dalam kurs valuta asing ini akan diredam oleh pemerintah atau diintervensi. Maka ketika terjadi kelebihan penawaran akan suatu mata uang, pemerintah itu yang akan membelinya. Jadi diatasi sama pemerintah. Sebaliknya ketika terjadi kelebihan permintaan akan mata uang asing tertentu, maka pemerintah itu akan menjual persediaan mata uang yang dimilikinya, dan sistem ini dapat memberikan satu kepastian dalam nilai tukar mata uang. Tapi sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu di sini pemerintah harus punya cadangan yang besar dalam bentuk devisa yang besar untuk mempertahankan nilai uang negaranya. Selanjutnya, floating exchange rate atau kurs mengembang. Dalam sistem ini, besarnya suatu nilai pertukaran kurs itu diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dan di sini, besarnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang tersebut. Dan sistem penerapan kurs valuta asing yang ketiga adalah pegged exchange rate system. Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang Prancis. Di samping itu, beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 menjalankan juga pegged system. Pegged system dikenal sebagai snake system yang diubah menjadi European Monetary System. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Kurs valuta asing setiap harinya atau dalam waktu per menit dapat mengalami perubahan nilai kurs. Nah, perubahan tersebut itu terjadi karena adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta asing. Nah, perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta asing itu disebabkan berbagai faktor. Di antaranya yang pertama ada perubahan dalam cita rasa masyarakat. Jadi perubahan cita rasa masyarakat itu akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang yang diproduksi dalam negeri maupun di luar negeri. Jika terjadi perbaikan kualitas di dalam negeri, maka akan menyebabkan keinginan masyarakat dalam mengimpor barang itu semakin berkurang. Begitu juga sebaliknya. Nah, hal tersebut itu menyebabkan penggunaan mata uang domestik semakin meningkat, maka terjadi penurunan terhadap pembelian mata uang asing dan mengakibatkan penurunan harga atau kurs mata uang asing. Namun jika terjadi perbaikan kualitas barang luar negeri, maka menyebabkan keinginan masyarakat dalam ekspor itu semakin berkurang. Hal ini menyebabkan penggunaan mata uang asing semakin meningkat. Maka terjadi penurunan terhadap pembelian mata uang domestik yang mengakibatkan penurunan harga mata uang domestik, sehingga perubahan cita rasa konsumsi masyarakat terhadap barang dapat menentukan harga atau kurs valuta asing. Nah, yang kedua itu kenaikan harga umum atau inflasi. Jadi tingkat inflasi itu juga menunjukkan sejauh mana masalah perekonomian yang dihadapi oleh suatu negara. Kenaikan inflasi yang melebihi tingkat inflasi negara lain dengan faktor-faktor di luar laju inflasi yang relatif konstan, maka akan menurunkan nilai tukar suatu valuta asing di negara tersebut. Yang ketiga, perubahan harga barang ekspor dan impor.
Jadi barang-barang yang dalam negeri dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor, dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. Nah, pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan apabila harga barang impor naik akan mengurangi jumlah impor. Dengan demikian, perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan mata uang suatu negara. Yang keempat, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Jadi suku bunga dan tingkat pengembalian investasi itu sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Nah, suku bunga dan tingkat pengembalian investasi itu yang rendah akan cenderung menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri, sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke dalam negeri. Jika lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, maka permintaan mata uang suatu negara itu akan meningkat. Nah, nilai mata uang suatu negara akan menurun jika lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri, karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara lain. Yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Jadi efek yang diakibatkan oleh kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Jika kemajuan itu diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari kemajuan tersebut. Nah, hal itu menyebabkan impor itu berkembang lebih cepat daripada ekspor, maka penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah daripada permintaannya, sehingga nilai mata uang negara tersebut akan menurun. Selanjutnya, pandangan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi valuta asing. Nah, pada prinsipnya transaksi jual beli valuta asing itu diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam prinsip syariahnya, praktek jual beli valuta asing itu dikategorikan seperti penukaran emas dengan perak atau dikenal dengan istilah swaraf. Jadi, praktik swaraf itu diperbolehkan atas dasar sukarela antara kedua belah pihak dan dilakukan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara dua barang yang sejenis. Contohnya emas dengan emas atau perak dengan perak, karena kelebihan tersebut merupakan riba fadl atau pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barangnya itu termasuk barang ribawi. Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya itu diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, tidak ada spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau sebagai simpanan. Nah, yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan harus dilakukan secara tunai. Dan yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Jadi berdasarkan beberapa jenis transaksi valuta asing yang sudah dijelaskan pemakalah sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis transaksi itu yang diperbolehkan itu hanya tipe transaksi spot atau tunai. Nah, tujuan dari keharusan tunai dalam akad swaraf tadi itu untuk menghindari adanya gharar atau ketidakjelasan yang terdapat dalam riba fadl. Nah, dengan adanya transaksi valuta asing yang dilaksanakan secara tunai, maka gharar dalam akad swaraf itu akan hilang karena time of settlement-nya itu dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Jadi, sedangkan dalam akad yang objeknya berupa barang, selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitas. Nah, selanjutnya, berdasarkan pada norma-norma hukum Islam yang dijadikan dasar diperbolehkannya kegiatan transaksi jual beli valuta asing, maka ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. Jadi masing-masing pihak itu harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. Nah, itu tidak boleh.
Yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang terakhir, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan. Terus selanjutnya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad syaraf. Yang pertama, pelaku akad. Jadi yang harus dipenuhi yang pertama itu pelaku akad, yaitu terdiri dari baik atau penjual atau pihak yang memiliki valuta untuk dijual. Yang kedua selanjutnya ada mustari atau pembeli adalah pihak yang memerlukan atau membeli valuta. Yang selanjutnya ada objek akad, yaitu valuta itu sendiri. Yang ketiga ada nilai tukar atau syi'rus shorof, dan yang terakhir ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi yang pertama, nilai tukar yang diperjualbelikan itu harus dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual. Dan yang kedua, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Yang ketiga, tidak terdapat hiyar syarat dalam akad syaraf. Jadi hiyar syarat itu tidak diperkenankan di akad syaraf ini. Alasan tidak diperbolehkannya hiyar syarat adalah selain untuk menghindari riba, juga membuat akad jual beli itu belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat sahnya jual beli valuta asing itu penguasaan valuta oleh masing-masing pihak dipertukarkan sesuai dengan nilai tukarnya. Yang terakhir, akad syaraf diisyaratkan tidak ada penangguhan oleh dua pihak yang berakad atau salah seorangnya. Nah, penerimaan dua barang tukaran tersebut harus dilakukan sebelum berpisah. Jika penangguhan dibatalkan setelah disyaratkan dalam transaksi dan barang telah diterima oleh masing-masing pihak sebelum berpisah, transaksi menjadi sah menurut ulama Hanafiyah, karena sahnya akad syaraf ketika objek akad telah dikuasai oleh masing-masing pihak secara tunai sebelum berpisah badan.